glowing dulu. Glowingnya dengan apa tadi? Dengan UUD. Dengan adanya uang, orang yang hitam bisa jadi putih katanya. Yang gemuk bisa jadi kurus gitu ya. Lalu apa lagi? Yang rambutnya keriting bisa jadi lurus. Apa aja bisa. Makanya kita harus bersinar dulu supaya kita bisa menyinari orang lain. Dan ingat, the best motivation comes from yours. Tadi Bapak Ibu udah punya motivasinya mau apa? Jadi kalau udah mulai bisnis saya udah loyo nih, udah capek, udah bosan, ingat saya tuh bisnis buat hal tersebut. Saya bisnis untuk memenuhi tadi keinginan saya tersebut supaya bisa bebas keuangan mau apa aja. Gitu. Oke, untuk materi pertama sekian. Bagi ada pertanyaan mangga Bapak Ibu. Tapi saya bukan mama Dede ya. Curhat dong Mas. Itu nanti ya Pak. Silakan. Mangga. Yang mau bertanya atau curhat atau apa gitu seputar bisnisnya atau apanya, mangga. Tapi jangan curhat minta modal ya. Minta modal. Oh, minta modal ya. Minta modal. Kita juga masih modal ya. Iya, sama. Mangga, ada yang mau ditanyakan boleh? Ya, atau mau di-sharing pengalamannya nih selama ini. Ada nggak Pak, Bu? Yang mau cerita pengalaman boleh. Apa aja boleh. Yang di belakang juga boleh loh, jangan malu-malu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ius dari kota Cirebon. Kebetulan saya itu bermain di seni ya Bu ya, karena emang saya suka seni, mulai dari seni nyanyi, seni lukis, pokoknya semuanya seni saya suka ya. Makanya pas saya pensiun itu saya coba apa sih yang bisa membantu untuk perekonomian setelah pensiun itu. Makanya saya cari-cari. Kalau nyanyi itu hanya sekedar hobi ya, tapi lumayan sih. Dulu juga bisa buka album. Satu album kalau nyanyi maksudnya. Diselingin bulan dari Bapak ya. Berikutnya saya coba untuk cari-cari di TikTok sih Bu ya. Kok ada sih ini bagus banget gitu loh, yang resin dulu waktu pertama aku resin. Resin saya coba, saya pesen, saya belajar lewat online, saya resin, ternyata bagus ya, bagus. Tapi yang jadi permasalahannya saya susah untuk memasarkannya, menawarkannya. Padahal kalau di yang saya lihat di TikTok itu kayaknya gampang banget ya, gampang banget untuk narik mahasiswa lagi wisuda ataupun apa, dia pesen foto-foto. Tapi saya karena mungkin saya belum mahir untuk melakukan pemasaran ya, jadi saya stuck di situ aja Bu. Saya coba untuk buka di Instagram, di status saya, tapi ya karena mungkin ya karena saya sudah tidak ada power mungkin ya, karena sudah tidak ada power. Dulu waktu saya masih bekerja saya masih ada power, itulah yang saya alami. Karena kalau sudah pensiun masih apa kamu gitu loh ya. Ya makanya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang masih bekerja, manfaatkan ya, ini sih cuma pesen aja, manfaatkan masa kerja bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau semuanya sudah tidak bekerja, jangankan dilirik ya, minta tolong aja nggak akan bisa ya. Ini saya contohnya ya, contohnya. Nah dari situ saya coba buah-buah semuanya dari buket, saya bikin buket ya. Alhamdulillah kalau buket mah ya banyak yang pesen, tapi itu pun kalau semuanya ada wisudaan untuk yang ulang tahun. Nah kemarin itu saya coba bikin yang papan nama Bu, papan nama yang kasih kertas, kasih bunga yang dari kertas. Nah itu alhamdulillah itu juga bisa ya, bisa berjalan dengan bagus. Tapi ya saya juga di sini minta bantuan
bantuan sih sebetulnya ya, karena dengan saya bikin seperti itu kan harus ada yang memakai gitu loh, memakai jasa saya. Tapi ya kembali lagi itu biar waktu yang berjalan. Baik, itu aja sih Pak. Ya, jadi saya cuma mengingatkan kepada yang masih kerja, kalau semuanya sudah tidak bekerja, jangankan minta tolong, yang datang aja disangkanya minta bantuan. Dan bercurigai ya Pak. Iya, dicurigai. Jadi berbahagialah yang masih bekerja. Itu aja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya begini Pak, kadang kita merasa kok susah banget ya nyari pembelinya gitu. Sebenarnya karena kita belum ketemu aja pembeli kita dari di mana. Gitu. Karena kalau misalnya kayak sekarang anak-anak sekarang, Bu, kenapa kalau saya jualan selalu aja bilangnya mahal banget gitu ya. Padahal itu menunjukkan bahwa dia bukan target pasar kita. Kita salah nawarin orang nih, bukan kita yang kemahalan, tapi dia yang nggak mau beli produk kita. Hanya kita mau menurunkan kualitas produk supaya harganya masuk, atau misalnya kita mau cari yang targetnya. Nah kalau kayak Bapak resinnya produknya berupa aksesori, produk ini ya. Kayak papan nama juga. Karena resin itu kan dari bahan cair ya kalau nggak salah ya Pak. Bapak pikir dari yang cair dulu ya berarti ya, yang sampai mengeras sampai. Nah itu Bapak mungkin bisa cari kalau targetnya anak-anak kuliah atau misalnya mau cari middle low, bikin kayak aksesori atau gantungan kunci Pak yang bisa dimasukin foto. Itu anak-anak SD sekarang itu di UNI itu banyak bakunya banyak. Bahkan dimasukin foto terus ditambah manik-manik, anak-anak SD udah banyak yang jual. Nah Bapak mungkin bisa di situ. Atau kita bikin anting, bikin gelang dari resin. Resin itu banyak banget ya Pak. Nah ini kan kayak gantungan kunci ya. Iya, pakai bunga-bunga yang kering ya Pak ya. Nah itu bisa resinnya juga mungkin Bapak mulai cari tahu gimana cara bikin resin aromaterapi. Karena sekarang itu udah mulai banyak. Biasanya crafter di Bandung itu lebih banyak banget Pak. Sama komunitas crafting. Jadi oh iya ternyata harus begini ya. Nah karena kita ini nih salah satu yang kita Pak, kita harus bisa bergabung sama komunitas yang berkaitan sama bisnis kita. Tujuannya apa? Untuk bikin channel, menambah saluran, menambah kenalan, menambah insight baru yang sekarang lagi hit di bidang kita itu apa. Jadi mungkin Bapak bisa gabung sama ya, mas sudah keren-keren gitu ya. Nah kalau misalnya saya lihatnya itu kayak bisa kerjasama sama ini Pak, perusahaan-perusahaan yang bikin souvenir pernikahan. Jadi mainnya jangan resin yang gede terus bentuknya, tapi mulai yang kecil. Misalnya bikin kaca, atau bikin tadi inisial gantungan, atau misalnya ditambah lagi tadi yang bikin gantungan anak-anak itu Pak, lagi hit yang bisa dimasukin foto anaknya, gitu. Nah kita mulai cari kita spesialnya di mana. Kalau misalnya Bapak mau spesialnya, pokoknya saya maunya berarti resin itu yang buket atau misalnya kayak misalkan selamat gitu ya. Nanti kita harus cari perusahaan-perusahaan. Nah, kayak kalau saya ini bergerak di bidang craftingnya itu bukan bikin produk-produk yang dijual untuk secara massal. Saya kerjasamanya sama instansi-instansi Pak. Jadi kalau mereka bikin apa tuh namanya kalau kita lebaran tuh parcel, ya mereka pesan ke saya. Dan itu biasanya saya suka merekrut anak-anak kuliah untuk bantu bikin parcelnya. Cuma mereka harus siap lembur, karena kadang-kadang bahan baku datangnya terlambat. Karena waktu itu kita cuma punya waktu mengerjakan 10 hari yang harusnya bisa 1 bulan. Karena bahan baku dari Tasik itu lama banget datangnya. Anak-anak lembur semua Pak. Tapi dengan 10 hari itu mereka efektif, tidur lek, langsung bangun lagi, kerja lagi, segala macam gitu ya. Lembur di rumah saya, itu mereka dalam 10 hari dapat 2 juta. Karena berdasarkan produk yang mereka bikin. Nah, kalau yang jualan eceran itu banyak, tapi saya nggak main di situ karena saya tahu bahan bakunya produk saya mahal. Berarti kalau eceran mengharap hanya orang-orang tertentu yang bisa beli. Berarti saya kejarnya adalah instansi. Jadi kita harus cari target kita siapa. Gak wajib kok eceran manusia per orang-orang. Kita bisa kejar
instansi. Jadi biar nanti kalau ada, karena setiap perusahaan itu pasti ngirim-ngirim itu ya Pak, halaman bunga segala macam ya. Nah, mungkin bisa kerja di instansi. Caranya kita bikin bukletnya harus menarik. Dan memang capeknya merintis itu, saya harus datengin satu-satu setiap bank, setiap cabang dan KCP. Walaupun satu bank itu pengelolanya ternyata beda-beda. Di KCP ini PIC-nya siapa, KCP yang itu siapa. Emang kita harus ya datengin gitu, kayak kita orang butuhin, tapi benar-benar yang butuh sih ya. Kita datengin satu-satu. Tapi saat mereka udah percaya produk kita bagus, itu tahun-tahun berikutnya mereka cuma tinggal datang ke kita tinggal nunggu, colek-colek dikit doang. Pak, belum ada orderan nih, gitu ya. Nanti, oh iya Bu, nanti kalau udah itu begini. Jadi alhamdulillah kalau misalnya dari instansi itu, walaupun misalnya kayak buat lebaran aja, dari satu instansi saya bisa dapat dalam 1 bulan itu profitnya sekitar 30 jutaan. Itu di lebaran dan Natal. Biasanya parselnya banyak dari satu instansi. Tapi kalau misalnya harian itu biasanya mereka saya kerjasanya sama bagian prioritas. Kalau prioritas itu kan kalau misalnya ada nasabah yang prioritas ulang tahun atau misalnya sakit atau apa, mereka pasti kasih bingkisan gitu. Dan kalau bingkisannya kuah, udah biasa. Jadi kita juga bisa menggambarkan kenapa mereka harus ngasihnya produk saya, bukan buah, bukan kue. Kenapa lebaran? Bapak Ibu jangan ngasihnya kue, kasih produk saya, karena kue bentar lagi udah habis. Tapi produk saya itu dipajang lama, bertahun-tahun, itu nggak akan habis. Dan kalau misalnya di kue udah stiker banknya itu udah copot, ya udah ya, orang nggak ada yang tahu itu dari bank mana. Tapi kalau di produk saya, label banknya nempel. Itu yang harus kita ceritakan. Kita cari targetnya. Jadi saya nggak pernah mentargetkan per orang, saya targetnya adalah instansi Pak. Jadi mungkin target Bapak ini adalah instansi. Kalau mau per orang berarti oke, kita harus tahu daya belinya dulu. Daya belinya anak-anak muda ini sekarang berapa, mereka ngabisin uang berapa, oh mungkin bisa main yang tadi perintilan ya. Berarti lini yang berbeda nantinya. Jadi kalau yang belum ketemu konsumennya, jangan hati dulu mungkin aduh nanti saya nih harganya masuknya di yang mana. Karena memang betul saat kita tidak punya power, powernya cuma kita doang gitu ya Pak ya. Nanti kita yang harus benar mengeluarkan power kita sampai maksimal. Gitu. Bikinnya katalog Pak. Ya, katalognya sekarang aja Pak. Jadi nanti kita emang harus cari tahu ini yang bagian PIC di perusahaan ini kalau beli-beli parsel atau bingkisan itu siapa ya? Boleh saya minta kontaknya, atau misalnya ketemu dulu kita punya katalognya yang fisik. Nanti berikutnya dikasihkan ke beliau-beliaunya itu yang elektroniknya. Jadi memang kita harus update lagi. Kembali lagi kita bersinggungan sama digital. Karena sekarang orang udah malas bawa barang. Saya aja nggak pernah offline. Karena anak-anak mobil 500 rupiah yang sebentar ya. Kalau nggak salah, aduh kebayang itu kalau misalnya habis uangnya, ya. Jadi kita harus terus cari cara gimana nih PDKT-nya. Dan pas PDKT itu memang harus totalitas. Balik lagi motivasi kita tuh, pokoknya saya PDKT supaya barang saya laku, saya dapat duit, saya jalan-jalan. Jadi akhirnya mahasiswa waktu itu bahagia banget tuh Pak, 10 hari mereka dapat 2 juta, dapat bonus, sama mereka dapat hadiah sepatu. Akhirnya mereka mau beli sepatu buat bapaknya, adiknya. Bayangin 10 hari 2 juta. Gitu. Kalau yang lain harus kerja pas sebulan ya. Tapi saya selalu bilangin, tapi kamu harus siap lembur. Tapi kalau udah capek, udah lelah, harus tidur. Karena kalau namanya bikin kerajinan tangan, kalau lagi capek, tetap bikin itu udah jadi jelek aja. Dan mereka tuh benar-benar bisa tidur ya, udah tidur sana gitu. Dan juga bawa happy ya, karena nggak bisa maksain daripada hasilnya jelek diulang lagi bahan baku malah rugi. Jadi akhirnya dia tidur, terus berapa jam udah bangun lagi, udah sadar bu, nanti bisa. Kadang-kadang itu ya, divisi kualitasnya itu jadi catatan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jangan menyerah dulu, karena mungkin kita yang belum ketemu sama target pasar kita ada di mana. Ada lagi? Ya, boleh mulai Bu. Kurang
Doa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak masih belum semangat ya Bu ya, karena ini menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu jawaban salam yang insya Allah mendapatkan berkah dari Bapak Ibu semua. Ibu narasumber yang saya hormati dan juga rekan-rekan sama OBKU MKM. Perkenalkan, nama saya Ibu Eli dari Mega Indah, dekat juga sih tetangga dengan UIN ini. Saya hanya mungkin kita sharing aja ya Bu ya, atau saya juga mungkin bisa meminta, atau tadi Ibu sudah menyampaikan juga tentang motivasi. Mungkin saya juga mau flashback ke belakang. Saya statusnya PNS tadinya, tetapi sekarang sudah purna. Alhamdulillah baru kemarin saya punya pengalaman pada saat saya masih PNS, pada saat masih bekerja, saya punya jiwa wirausaha walaupun sedikit, tetapi saya sudah coba apa yang tadi Ibu sampaikan. Saya coba, alhamdulillah saya sudah pernah bekerja sama. Kebetulan saya di bidang fashion ya, khususnya yaitu mukena dan sajadah. Reseller apa bikin sendiri Bu? Saya bikin sendiri. Pada saat itu ya Bu ya, pada saat itu saya melihat ada mukena yang ini beda daripada yang lain. Saya cari, kebetulan saya memang karena pada saat itu saya masih status PNS ya, jadi saya belum kepikiran bagaimana membangun usaha yang mulai kecil sampai ke industri, belum ya. Tetapi saya coba, kita kalau istilahnya maklun ya Bu ya, kita coba maklun, kita coba cari jalan ini gimana. Karena saya pikir di Cirebon ini belum ada. Jadi pada saat itu saya desain sendiri, saya coba sendiri dengan ini contoh saya pernah dapat salah satu contoh, seperti ini saya desain sendiri, saya kembangkan, saya inovasi sendiri. Termasuk juga sajadah mungkin sekarang sajadah travel itu sudah musim ya, dari yang mulai besar sampai yang kecil. Pada saat itu kurang lebih tahun 2014 ya, itu belum ada yang namanya sajadah travel. Tapi saya coba pada saat itu sajadah travel untuk perempuan lebih besar, untuk yang laki-laki lebih kecil ya. Dan alhamdulillah saya bekerja sama pada saat itu dengan BNI Syariah, karena mereka, saya bilang saya juga sama dengan Ibu, kita door to door ke instansi. Karena kalau saya awalnya memang memasarkan kepada teman-teman saya di kantor ya, beli dong ini ya, dengan cara saya merayu mereka dengan saya. Ya betul, pokoknya lu gajian bayar bolehlah, kata gitu yang minimal gitu tempo. Tapi saya bilang jangan tempo bayar, tempo enggak ya, nanti saya rugi gitu. Tapi alhamdulillah pada saat itu berjalan sekitar 1 tahunan. Kebetulan memang pada saat itu tugas saya semakin banyak ya, semakin tinggi. Jadi akhirnya ya itu tadi, mungkin karena saya jiwanya masih muda nih Bu ya, kadang wah semangat, kadang enggak ya, mungkin itu kelemahan saya dari sisi motivasi gitu ya. Nah setelah saya bekerja sama dengan BNI Syariah, kan itu juga sudah melebur menjadi bank syariah sekarang. Itu mungkin kesulitan kami di situ, karena pada saat saya dengan BNI Syariah kita bisa langsung, tapi kalau sekarang dengan perbankan itu harus ke pusat, jadi kita lelangnya ke pusat. Mungkin itu salah satu yang menjadi pemalasan saya ya. Selain kesibukan juga saya mungkin harus koordinasi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi ini hanya ke teman-teman saja ya, teman-teman yang masih muda-muda. Contoh saya dengan Bapak tadi ya Pak ya, ini kita sudah tapi semangat masih tinggi ya. Karena apa? Kita itu pensiun kerja yang formal ya, tetapi kita juga untuk belajar, untuk mencari ilmu itu tidak ada pensiunnya. Baik belajar agama, ini pun belajar tentang bagaimana kita berusaha memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan potensi kita yang ada untuk nih adik-adik, anak-anak yang masih muda-muda semangat. Contoh saya dengan Bapak tadi, Bapak maaf Bapak Pak Ruswandi itu selama kerja juga kita berusaha. Dan alhamdulillah saya sekarang sih gak ada tanggungan ya Bu ya. Anak-anak saya sudah semua sekolah, sudah semua selesai sekolah. Yang satu dari Brawijaya, yang satu dari Pajajaran.
alhamdulillah semuanya sudah bekerja di tempat yang mereka cita-citakan. Yang satu di Provinsi Jawa Barat, dan yang kedua insya Allah ini lagi nunggu pengumuman SKB di BPKP. Nah itu karena dorongan kita yang selalu support ke anak-anak, juga support kepada diri kita sendiri. Jadi ini sebagai motivasi saja, tapi mungkin saya juga perlu dimotivasi, Bu. Nah jadi ini cerita belum selesai ya, Bu ya. Karena pada saat saya masih bekerja, dan saya juga semakin banyak tanggung jawab di pekerjaan saya pada saat itu. Jadi saya sudah melempem, padahal sudah masuk dalam map juga ya, di Google Map masuk. Kebetulan orang Google juga orang pada saat itu belum kayak sekarang ya, belum ada Shopee, belum ada Lazada dan sebagainya. Tapi itu saya sudah masuk dalam yang tadi disampaikan Ibu. Mungkin saya agak sedikit gaptek ya, karena memang kalau di kantor tolong dong kayak gitu ya, karena ada teman-teman yang bisa menyelesaikan tersebut gitu ya. Nah sekarang setelah saya pensiun, saya nggak punya gitu ya, saya gaptek karena saya pada saat bekerja itu dimanjakan dengan fasilitas yang sudah ada di lingkungan saya. Nah mungkin yang ini tadi salah satu motivasi aja ya ke teman-teman. Tetapi ini juga mungkin saya perlu motivasi gitu. Makanya setelah saya pensiun, ini apa yang saya kerjakan? Saya masih pengen bermanfaat untuk masyarakat ya, baik untuk agama saya juga untuk masyarakat semuanya. Dan juga saya ingin kaya dalam arti yang lebih luas. Kalau kita kaya, kita bisa bersedekah, kita bisa memberikan yang lebih untuk agama kita dan juga untuk masyarakat. Itu mungkin motivasi saya awalnya ya, yang sekarang sudah pensiun juga. Nah tetapi itu tadi, karena saya orang yang mudi ya Bu ya, jadi kalau lagi semangat gitu, kalau lagi melempem, nah itu akhirnya saya koordinasi dengan dinas koperasi dan juga di Indah. Kebetulan kalau di kota itu ini ya gabung ya, kebetulan saya di kabupaten itu kan di Indah. Saya pernah di Indah juga bertugas. Jadi disitulah setelah saya pensiun, saya harus aktif, saya harus bermanfaat. Walaupun misalnya kita juga bisa sudah untuk me time saya lebih banyak sekarang karena tanggalnya sudah merah semua, tetapi saya ingin lebih bermanfaat. Untuk itu saya datang ke dinas koperasi, bagaimana nih saya punya potensi ini, saya punya usaha ini. Akhirnya alhamdulillah, akhirnya saya masuk ke sini. Jadi inilah titik awal saya untuk memotivasi diri saya, dan alhamdulillah juga itu sudah memotivasi sebagai narasumber, dan juga dinas koperasi juga sudah memberikan dorongan untuk kita bisa lebih bermanfaat lagi. Dan tentunya selain kita juga ingin menghasilkan uang, tetapi terus terang mungkin namanya saya tidur aja udah dapat, alhamdulillah dapat ini ya Pak ya, dapat penghasilan ya, kita tidur aja. Tetapi bukan itu, masih banyak yang bisa kita lakukan. Jadi ayo adik-adik semangat. Contoh saya dengan Bapak itu yang walaupun sudah bukan muda lagi ya, sudah tidak muda lagi, sudah pernah muda, tetapi masih tetap semangat. Mungkin itu yang bisa saya tularkan ke teman-teman, ke adik-adik dan anak-anak semua. Tetapi saya juga mungkin bermotivasi bukan saya orang yang muji gitu ya. Ini sekarang aja lagi mulai semangat. Kemarin kayaknya udah deh, saya pengen menikmati dulu masa pensiun saya dengan leha-leha, dengan saya jalan-jalan, dengan saya melihat dunia yang lain yang kemarin belum bisa sepenuhnya saya nikmati. Tapi itu mungkin memang tadi saya lihat motivasi salah satu tadi yang Ibu sampaikan. Saya bukan Ibu ya, Mbak Dokter yang tadi Mbak Dokter sampaikan gitu ya. Itu sangat memotivasi saya. Mungkin sekarang sih sudah banyak kayak sajadah transform dari mulai yang kecil yang tadi saya sampaikan itu. Tapi alhamdulillah saya merasa bahwa dulu saya pernah melakukan itu. Saya sebagai pencetus mungkin ya, sehingga bisa menjadikan itu sebagai bahan atau ide-ide kreatif dari rekan-rekan yang tentunya lebih muda dan lebih inovasi, yang lebih inovatif dan juga lebih kreatif. Tapi saya bersyukur bahwa itu hasil karya saya juga sekarang sudah banyak gitu ya. Hanya sekarang belum saya bawa karena semua produk alhamdulillah sudah terjual.